Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Gaul ingin menyampaikan tentang kasus Vina. Apa yang terjadi pada Vina yang menggetarkan sosial media saat ini? Pasti banyak yang bertanya-tanya, apakah arwah itu bisa kembali masuk ke dalam tubuh manusia? Nah, bagaimana penjelasan di dalam Al-Quran? Dulu Rasulullah ditanya tentang 3 hal. Yang pertama ditanya tentang yang memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj, melangkahkan kakinya dari timur sampai barat. Dialah hamba Allah yang besar badannya dan raja yang agung, namanya Raja Zulkarnain. Yang kedua ditanya tentang apa? Ditanya tentang yang tertidur dalam gua, bahkan sempat bangun kembali lalu tertidur lagi. 309 tahun lamanya dia tertidur. Dia hamba Allah, namanya Ashabul Kahfi. Dijawab oleh baginda Rasulullah. Nah, yang ketiga, pertanyaan kaum kafir Quraisy pada saat itu bertanya tentang ruh. Maka Allah jawab dalam Al-Quran, Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Nah, ketika mereka bertanya tentang ruh Muhammad, ruh itu bukan urusanmu, tapi urusanku, kata Allah. Tidaklah aku berikan ilmu kecuali hanya sedikit. Jadi kalau masalah ruh, arwah, ya, itu urusannya Allah, bukan urusannya kita. Adapun yang masuk ke dalam tubuh seorang sahabat daripada Vina itu bukan ruh, tapi itu jin. Itu jin yang menyampaikan, karena jin itu panjang umurnya. Karena kenapa? Karena salah satu makhluk Allah yang punya umur yang panjang itu termasuk jin. Dan hati-hati dalam kondisi seperti ini, banyak sekali kesalahan-kesalahan dan membengkokkan kita hingga ada biasanya fitnah terjadi. Memang ada benarnya, tapi banyak bohongnya juga, bahaya. Kenapa? Karena mereka itu mencari kepercayaan supaya dipercayai. Ketika sudah dipercayai, maka dia akan menjadi-jadi. Itulah yang terjadi. Memang kasus Vina saat ini sangat ramai, bahkan difilmkan secara akbar di layar lebar, yang sangat menggugah hati kita. Bahkan membuka pikiran para netizen-netizen, mengejar para pelaku-pelaku sampai kasus ini terkuat kembali. Yang lamanya tertimbuk, tiba-tiba muncul kembali. Vina 7 hari sebelum wafatnya. Itu sangat jelas. Bahkan banyak sekali ada juga di Sulawesi Selatan yang kerasukan begitu dan lain sebagainya. Sebenarnya itu adalah petunjuk. Ada baiknya, ada benarnya, dan ada juga bohongnya. Kenapa jin bisa merekam seperti itu? Karena jin itu memiliki umur yang panjang. Umur yang panjang itu. Dan mereka kan tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat dengan kasar mata kita. Dan makhluk seperti ini, inna syaitana lil insani adu mubin. Sesungguhnya itu syaitan musuh yang nyata bagi kita. Musuh yang nyata. Memang ada jin kafir, ada jin muslim. Tapi wallahu alam, apakah pada saat itu terjadi? Betul-betulkah? Kata netizen, dengan analisisnya, kan sekarang netizen ini banyak menganalisa. Banyak sekali menganalisa. Nah, dari situlah muncul pertanyaan kepada saya. Ustadz, bagaimana sesungguhnya arwah yang masuk ke dalam tubuh manusia? Tidak ada arwah yang bisa masuk. Allah sendiri sudah menyampaikan kepada Rasulnya bahwa ketika mereka bertanya tentang ruh, kulir ruhu min amri rabbi, katakan ruh itu bukan urusan wahai Muhammad, tapi urusanku, kata Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak aku berikan ilmu kecuali hanya sedikit. Sekarang pertanyaannya, apa yang masuk ke dalam tubuh teman Vina itu? Yang masuk ke dalam tubuh teman Vina itu adalah bisikan-bisikan waswasil khannas yang selalu mewas-waskan manusia. Itulah jin. Karena dia tahu kisahnya. Dia lihat apa yang dia rekam, apa yang dia lihat, apa yang terjadi pada saat itu dia lihat. Makanya itulah yang masuk menyampaikan berita-berita yang seperti ini, seperti itu. Dan apa yang terjadi di sana ketika hari itu terjadi. Nah, itulah. Sehingga hati-hati juga. Kenapa? Karena biasa ada berita yang bohong, biasa juga ada berita yang benar. Tapi yang jelasnya, inna syaitana lil insani adu mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Bolehkah kita percaya? Boleh dianalisis saja. Apakah ini benar atau tidak? Dianalisis. Karena biasa jadi itu terjadi fitnah di dalamnya. Apalagi tambah-tambahan. Banyak tambah-tambahan. Apalagi sekarang kita lihat. Banyak nih orang yang kerasukan muncul di sosial media lagi. Di Sulawesi Selatan lah kerasukan, jatuh di sungai dan lain sebagainya terjadi. Dan lain sebagainya. Mereka itu bagaimana memperdaya manusia agar manusia percaya. Ingat ketika kakek nenek moyang kita itu terperdaya dengan hasutannya sehingga diusir dari surga karena memakan hasutan, makan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan singkat ini mungkin bisa membuka pikiran kita
bahwasanya ruh itu bukan urusan manusia, urusannya Allah. Nabi Sulaiman saja meninggal dunia, itu jin di hadapannya dengan makhluk yang di hadapannya, berbagai makhluk di hadapannya, jin ifrit yang menawarkan kepada Sulaiman, sebelum engkau berdiri dari singgasanamu Sulaiman, saking hebatnya dia berani mengatakan, sebelum engkau berdiri dari singgasanamu Sulaiman, akan kuangkat istana Ratu Balkis di hadapanmu. Dia berani mengatakan seperti itu, menawarkan kepada Sulaiman. Ada lebih hebat lagi, namanya ahli kitab. Satu riwayat mengatakan, Ibnu Katsir menyatakan bahwasanya Ibnu Abbas Al-Jauzi menyampaikan itu adalah sepupunya Sulaiman. Dia juga nabi, bukan rasul. Dia menawarkan bahwa sebelum matamu berkedip Sulaiman, ku angkat istananya Ratu Balkis di hadapanmu. Tapi ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia, tak satu pun kedua dari makhluk itu yang bisa melihat ruhnya Sulaiman dicabut oleh Allah. Nanti Sulaiman diketahui meninggal dunia ketika Sulaiman jatuh tersungkur diakibatkan tongkat yang dipakai penyangganya dimakan rayap dan patah. Baru diketahui ternyata Sulaiman sudah lama mati. Kita tidak tahu ternyata dia sudah lama meninggal dunia. Itu. Jadi salah satu tanda bahwa ruh itu bukan urusan manusia. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui arwah ataupun ruh dan lain sebagainya. Yang ada itu mungkin yang kita bisa rasa adalah sultania. Sultania itu jiwa. Itulah yang kita rasa. Nah, sedangkan ruh itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sahabat-sahabat semua, jangan terkecoh, jangan terperdaya, hati-hati. Silahkan analisis, benar atau tidaknya, silahkan. Yang jelasnya ini kasus harus diteruskan, ini kasus harus diselesaikan. Tapi ingat satu hal, jangan terlalu percaya hal seperti itu. Kenapa? Inna syaitana lil insani adu mubin. Sesungguhnya syaitan musuh yang nyata bagi manusia, musuh yang nyata bagi kita. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wad da'wah wal irsyad. Saya tutup dengan sebuah pantun, burung nuri, burung cendrawasih. Itulah nama-nama burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.